إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمسن المدد سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ محمد بشوي النور بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أمن شعراني سيد الإمام يحيى بن شعر النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Sayyidi Sayyid al-Imam Ahmad bin Husain al-Ma'ruf ya Abi Suja wa Sayyid al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Sayyid al-Imam Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki Sayyid al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani ali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul ila arwahi جميع مشايخنا ومشايخكم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلانا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلم الآخرة رزقنا وإياكم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة. Mana semuanya?
Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha awha ilayya an tawaddu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, antawaddu, agar kalian merendahkan diri, hatta, sehingga la yabkhara, tidak membanggakan, ahadun, oleh seseorang, ala ahadin, atas seseorang yang lain, wala yabgha, dan tidak berbuat atau tidak melampaui batas, ahadun, seseorang, ala ahadin, atas seseorang yang lain. Pahamannya atau penjelasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kadada sanadnya, ialah kadada sanadnya dari an kadada. Kemudian hadis ini tidak ada periwayatnya yang dibuat oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tetapi bukan berarti hadis ini hadis maudhu, bukan berarti hadis palsu, bukan berarti hadis dhaif, tidak. Ini hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, mewahyukan kepadaku. Tapi wahyunya bukan lewat Jibril, langsung wahyu Allah kepada Rasulullah. Makanya disebut dengan hadis qudsi. Bunyi wahyunya lewat lidah Rasulullah, antawaddu, bunyi wahyunya antawaddu, agar kalian itu merendahkan diri, hatta la yabkhara, sehingga tidak membanggakan, ahadun, oleh seseorang, ala ahadin, atas seseorang yang lain. Maksudnya, di antara tabiat manusia, bahkan bisa menjadi tabiat sebuah golongan, bisa menjadi sebuah tabiat satu suku. Tabiat apa? Tabiat manusia itu katuju membanggakan diri, suka, apa bahasa kita, mengagakkan diri, itu suka. Bagak bahasa kita. Nah, apa yang dibanggakan oleh manusia itu banyak. Satu yang kadang manusia itu berbangga diri, beragak-agak dengan nasab, dengan turunan. Maka kadang-kadang karena dia merasa turunan orang hebat, kalau bahasa lain yang mungkin berdarah biru, kalau secara keseluruhan boleh jadilah, kalau dalam ilmu nasab yang paling hebat itu kan orang yang turunannya Rasulullah.
Setelah itu mungkin turunannya sahabat. Setelah itu turunannya tabi'in, turunannya para aulia, turunannya para ulama dan yang lain-lain. Nah, ini kadang bisa membuat seseorang bangga, membanggakan diri. Maka Rasulullah, Allah memerintahkan lewat lidah Rasulullah, rendahkanlah dirimu sekalipun nasabmu itu tinggi, sekalipun sukumu itu hebat. Nih, mana sudah berdarah biru, mana turunan Rasulullah, mana kemudian abahnya alim, wali, dan sampai seterusnya. Apa itu untuk dibikin membanggakan diri? Kata Allah, jangan. Terus tawadhu, rendah dirilah kalian. Merendahkan diri aja. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu sama aja dalam pandangan Allah. Yang membedakan itu adalah iman dan takwanya seseorang. Karena Allah berfirman, inna akramakum atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian itu adalah orang yang paling takwa. Allah tidak ada menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang nasabnya atau zuriyatnya orang yang hebat. Tidak ada. Tidak ada. Makanya semalam dikatakan, sekalipun orang itu anak Abu Lahab yang dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabin wa tab, ternyata anak cucu Abu Lahab itu ada yang beriman. Sekalipun dia anak Abu Lahab, kalau dia beriman dan takwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Sekalipun dia anak Abu Jahal, kalau dia bertakwa, beriman dan takwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Abu Jahal punya anak laki-laki yang namanya Ikrimah. Ikrimah beriman jadi sahabat Nabi, mulia di sisi Allah. Sekalipun anak seorang rasul seperti anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, Allah tidak menyelamatkan Kan'an, padahal Kan'an itu adalah anak Nabi Nuh. Sekalipun anak Rasulullah, kalau memang dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tidak akan mulia di sisi Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ya Fatimah angkizi nafsaki anin nar, fa inni la ugni angkal yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena aku tidak bisa membantumu di hari kiamat kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Ya Fatimah, wahai Fatimah, in sarakti, jika engkau mencuri, lakata tu yadaki, niscaya aku potong tanganmu. Jangan mentang-mentang engkau anak Nabi, jangan mentang-mentang engkau anak Rasul, lalu engkau berbuat kesalahan tidak dihukum, tidak. Bahkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya kurang lebih begini, innama ahlaka man kana qablakum innahum saraka idza in saraka minhum syarifun tarakuhu. Hanya saja ahlaka man qablakum, binasa, celaka,
hancur orang sebelum kalian karena innahum kana, karena bahwasanya mereka itu iza saraka syarifun, apabila mencuri seorang syarif, seorang tokohnya, apabila mencuri orang yang hebat dari mereka, tarakuh, mereka membiarkan. Maka tidak bisa, sekalipun mereka itu anak cucu Rasulullah, kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, hukum tidak boleh dibiarkan. Kalau hukum membiarkan, ini kehancuran. Karena Nabi mengatakan sebab kehancuran itu adalah kalau tokoh, orang mulia, bahkan termasuk syarif sayyid mencuri namun tidak ditegakkan hukum, ini akan rusak, akan hancur. Lah justru tawadhu, rendah dirilah walaupun kita punya nasab yang mulia. Salah satunya ini kebanyakan tabiat manusia, dan dulu ini menjadi tabiat orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu baharatan turunan, tapi begitu Rasulullah lahir, Rasulullah menghapus tradisi ini. Kata Nabi, Allah menghilangkan sifat-sifat jahiliyah dari kalian itu. Di antara sifat-sifat jahiliyah itu adalah suka membanggakan nasabnya yang hebat, suka membanggakan kai dan datuk-datuknya yang hebat. Itu kada boleh. Maka tawadhulah, kata Allah, biar orang yang hebat rendah dirilah. Apalagi orang bisa membanggakan diri, iya, karena jabatan yang mulai rendah, jabatan pemerintah aja dulu rahmatai jadi RT, hanya jadi RT, bangganya liwat, membanggakan diri bagak, itu jadi pembakal pemimpin tujuan, kemudian jadi camat, jadi kepala dinas, jadi pejabat, jadi bupati. Janganlah bangga diri, jangan membanggakan diri atas jabatanmu sehingga meremehkan orang lain. Tawadhu, rendah dirilah dengan jabatanmu. Sekalipun jabatanmu seorang bupati, engkau tidak mulia dengan jabatanmu itu ketika engkau membanggakan dirimu dengan jabatan itu. Orang bangga diri karena jabatan, rendah dirilah. Apalagi santri bisa bangga diri dengan sebab ilmu. Orang dengan sebab ilmu bisa beagak. Orang dengan sebab ilmu bisa fakhar, bisa membanggakan diri kepada orang lain, lalu merendahkan orang lain. Jangan mentang-mentang santri sudah tinggi puluhan tahun mengaji lalu meremehkan orang lain. Jangan tawadhu, kata Allah Ta'ala, rendah dirilah. Apa arti rendah diri? Merasa diri ini lebih hina dari orang lain, merasa diri ini hebat orang lain, harap orang lain gitu. Nah, apalagi orang biasanya bangga diri itu rahmat, ya bangga diri karena apa? Karena banyak diisi pengikut, banyak diisi murid. Makanya salah satu cobaan bagi orang yang alim itu, bagi seorang ulama itu, apabila menjadi orang yang terkenal, orang viral, lalu banyak pengikutnya, maka yang timbul penyakitnya adalah fakhar, bagak.
Kalau jar seorang ini orang kampung aja jar. Nah, ya mulai seorang ini orang kampung aja jar. Tapi lihat di kampung ini siapa nang suah tampil di dalam TV. Jenah nih orang jar. Pakar. Allah benci. Jangan membanggakan diri hanya karena viral, hanya karena terkenal, hanya karena ilmumu, lalu membanggakan diri kepada orang lain. Tidak usah seorang banyak lawan orang seseorang aja tuh jangan. Ngebangga ikam Ramadan lalu merendahkan jumbri. Jangan. Tawadhu, rendah diri. Inilah akhlak Al-Quran. Inilah akhlak yang mulia. Khuluqun karim. Akhlak yang mulia. Karena khuluquhul Quran adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan tawadhu. Iyalah. Coba lihat huruf pemulaan kita membaca Quran dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang pertamanya para ba. Iyalah, ba itu hurufnya bentuknya apa? Belengkung ke bawah. Tidak seperti alif. Alif itu tegak. Padahal huruf yang pertama itu kan alif. Tetapi Al-Quran itu bukan dimulai dengan alif, tetapi dimulai dengan huruf ba. Bismillah. Satu. Yang kedua, ba-nya itu barisnya kemana? Baris itu kan tiga, ada baris atas, baris depan, baris bawah. Ba-nya itu baris bawah. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, kun kalba, jadilah engkau seperti huruf ba. Apa seperti huruf ba? Rendah diri. La takun kal alif, janganlah engkau seperti huruf alif. Angkuh, sombong, bangga diri. Jangan. Kun kalba wala takun kal alif. Jadilah engkau seperti huruf ba, jangan engkau menjadi seperti huruf alif. Huruf alif itu tegak, yang menampakkan atau menyatakan kesombongan, keangkuhan dan bangga diri. Sedangkan huruf ba itu adalah melengkung ke bawah, barisnya pun ke bawah. Tawadhu, rendah diri. Nah, apalagi yang selalu dibanggakan orang-orang. Apalagi rupa penenggaya Amitabh Bachchan. Ada tahu Jepang deh, bisa nyambet ya. Amir Khan aja, Salman Khan, pokoknya rupa penenggaya artis, lalu membanggakan diri, menghina kawan, pasti menjadikan kawan. Jangan bangga diri karena rupamu tampan, badanmu baik, jangan. Apalagi rahmat nang maulah orang bangga diri apalagi. Kekayaan berduit, kawan mah sepeda motor berataan nang subon. Alfa Bahari. Apalagi Astria. Apalagi seorang seorang PC agak banget. Hati-hati kalau pina pakhar, kalau pina membanggakan diri lalu merendahkan kawan, jangan. Itu bagian daripada sifat iblis. Pakhar ini sifat iblis. Jangan, sekalipun jadi orang kaya, tetaplah rendah hati, rendah diri sekalipun kaya raya. Apalagi hanya sepeda motor Nmax aja, sudah pakhar,
sudah bangga diri, sudah merendahkan orang lain yang bersepeda motor Alfa. Jangan gitu. Jangan. Nah, apalagi rahmat nang kadang-kadang nang bisa mengolah seseorang itu bangga diri, lalu mungkin dia jadi kesombongan, jadi apa? Nah, apalagi kuat. Ya Allah, karena kuat. Gagah kuat. Orang kuat bisa bangga diri, merendahkan kepada orang yang lemah. Nangguhi banget kawan aja. Ada wasuk putaran derabah aja. Tampur angin meriut. Janganlah. Pokoknya kata Allah, tawadhu, rendah dirilah kalian. Karena rendah diri itu adalah akhlaknya Rasulullah. Karena rendah diri adalah akhlak yang mulia. Hatta la yakhara ahadun ala ahadin, sehingga janganlah membanggakan diri seseorang atas orang lain. Jangan sampai. Maka kita ini lelah itu, hai lelah. Lebih motor injaman gitu, hendak dia agak-agakkan, ya Allah. Mun orang itu sadar diri, ayo coba nah. Orang nih alim, siapa yang memberi ilmunya kah? Ilmu Allah Ta'ala. Seseorang sugih kaya raya, hartanya kah? Kada. Kekayaan Allah Ta'ala cuma hanya sebagai titipan bahasanya. Kita ini kadada milik mutlak. Kita ini kadada mempunyai secara mutlak. Jangankan harta, nyawa kita pun kita kada memiliki. Roh kita sendiri pun kada kita. Buktinya roh kita diambil Allah Ta'ala, dicacap Allah Ta'ala lewat malaikat Israel. Berarti roh kita sendiri bukan milik kita secara mutlak. Apalagi hanya harta, apalagi hanya ilmu, apalagi hanya pangkat. Bupati, jangan bupati, gubernur, paling 5 tahun, paling lawas 10 tahun, itu udah kawal lagi. Artinya apa? Kada layak kita ini membanggakan diri yang bukan milik kita. Sama aja kamu rahmatai kamu lelah menjami upik, menjami mobil, lalu diagak-akan oleh upik nih, mentang-mentang mobil nih, ikan tahu, jur rahmat berdikam kayak tarik ini, sarik kade sarik. Aneh milik tempun seorang kada. Diagak-agakkan, dibanggakan, jangan Allah Ta'ala, jangan. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yabra ahadun ala ahadin, janganlah melampaui batas dalam kurung berbuat zalim. Ahadun oleh seseorang ala ahadin atas seseorang yang lain. Jangan merasa, jangan berbuat melampaui batas kepada orang lain. Jangan mandang-mandang berkuasa lalu sakahandak lawan rakyat. Jangan mentang-mentang apa? Ya mentang-mentang inya penegak hukum, lalu menjalimi orang lain dengan hukumnya, yang mestinya dihukum inya benar ternyata salah, yang mestinya harus disalahkan kenapa dibujurakan. Itu ngarannya kelewat batas. Jangan melampaui batas dalam kurung, jangan berbuat zalim, jangan kelewatan sebagai pejabat, jangan melampaui batas lah, jangan melampaui kewenangan lah. Hakim jangan melampaui kewenangannya sebagai hakim lalu membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Bahaya. Ya nang tadi kalau teh
Ngatakan ni Rasulullah nih, inna ma ahlaka man kana qablakum innahum kana in saraka syarifun tarakuhu. Kehancuran sebuah tatanan masyarakat, bahkan kehancuran sebuah negara, dan ini sudah terjadi kata Rasulullah orang-orang dulu, yaitu apabila orang syarif ini secara khusus dulu anak cucu Rasulullah itu syarif, dia mencuri tapi tidak ditegakkan hukum. Mencuri sekalipun anak cucu Rasulullah, dia tidak ditegakkan hukum, dosa. Masa hakim membenarkan yang salah? Coba seorang syarif begal mencuri sepeda motor kita kaduakan ke polisi, ditangkap atau dibebaskan, padahal barang buktinya ada, lantaran ini syarif. Ayo, berarti dia membela yang salah. Masuk umpamanya juga ke pengadilan, ternyata nang dibela oleh hakim adalah orang syarif. Bahaya. Tatanan hukum apabila sudah rusak, maka rusaklah tatanan kemasyarakatan. Dia akan menjadi-jadikan. Karena ada lagi anak tokoh, ya nang orang wahini rahmatai, kenang kaya pisau tajam di ujung, tumpul ke bawah. Bila sudah masyarakat lemah nang di bawah ini nih, iya kan? Pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas nih. Nah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bila sudah nang berbuat salah ini orang-orang hebat, orang di atas, orang tokoh, kada berjalan hukum. Ini tunggu kehancuran aja, hancur ini Nabi mendahkan. Hancur coba aja. Bila sudah masyarakat kecil berbuat salah, ai kada kisah diuber-uber. Alahan madem ya Allah. Alahan pada maling, orang kanak-kanak, orang pondokan nggak ada berilm, itu bukan kejahatan, itu hanya pelanggaran. Kenapa dikapungi kayak maling, diperlakukan kayak maling? Ini kada adil, berkelimatan ngaranya, melampaui batas, rusak. Kena lihat aja rusak, ahlaka hancur kata Nabi. Hancur. Apabila seseorang yang mulia atau tokoh melanggar hukum, salah satunya mencuri, tarakuh mereka biarkan, tidak ditegakkan hukum, maka apa yang dikatakan Nabi, ahlak, kehancuran itu pasti terjadi. Hanya menunggu waktu. Kehancuran pasti terjadi, hanya menunggu waktu. Gitu. Makanya jangan melampaui kewenangan, jangan melampaui batas. Jangan sampai melampaui kewenangan lalu berbuat zalim kepada seseorang. Jangan, kata Allah, hancur kita. Cobalah nih, kita nang di kampung aja nah ikam di kampung aja, ikam merasa pejabat di kampung, merasa sugih, merasa tinggi, lalu berkelimpatan memperlakukan orang lain sakit hati, ya kan? Lalu melampaui batas, ini menghina orang, ya kan? Ini melampaui batas, ini dan itu. Coba aja kita tunggu aja kita, orang itu hancur gitu. Orang itu dihancurkan Allah kehidupannya. Kalau ini yang dibanggakannya,
itu jabatannya kena runtuh pikai. Kalau ini kekayaannya itu runtuh kena pikai. Kalau itu ilmunya runtuh kena. Ada masanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan merendahkan mereka sebagai akibat daripada perbuatan dan olah mereka. Habis kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi fil manami fasaqal hadisa ila an qala ya Muhammad qultu labbaik ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.